Oke, so let's get start, teman-teman. Sebelum aku mulai dan masuk ke UI UX-nya, aku ingin kalian mengamati kedua gambar ini, teman-teman. Apa sih yang kalian pikirin ketika melihat dua gambar ini selain perbedaannya satu ada orang, satu nggak ada orangnya ya, teman-teman. Tapi bisa dimaknai nggak dua gambar ini dan kaitannya sama UI UX? Kira-kira gimana? Oke, animasi. Boleh. Ada lagi selain animasi art style. Oke, oke benar art style. Hidup sama animasi sama ya kemungkinan besar. Ya. Atau mungkin namanya, nama gambarnya. Satu disebut apa dan satu disebut apa, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Oke, mungkin masih pada bertanya-tanya, jadi kita langsung aja. Jawabannya adalah, oh ada yang chat nih, lagi satu. Oke, jawabannya adalah gambar ini mengilustrasikan yang pertama adalah sepeda dan yang kedua adalah orang yang menunggangi sepeda alias bersepeda dalam kata kerjanya. Dari dua gambar ini teman-teman, kita bisa tahu, oh sepeda merupakan kata benda yang bisa kita lihat. Namun bersepeda adalah kata kerja yang bisa kita lakukan, di mana bersepeda ini menggunakan kata benda yaitu sepeda. Gitu kan ya teman-teman. Jadi jelas bedanya. Oh, satu kata benda, satu kata kerja. Oke, di sini paham kan ya? Tapi kita nggak bakalan bicara soal bahasa Indonesia, namun kita bicara terkait UI dan UX. Keep in mind terlebih dahulu bahwa kita mempunyai komparasi sepeda dan bersepeda. Lalu next, aku akan juga membagikan suatu gambar yang bisa kalian amati perbedaannya. Yang pertama adalah gambar ini, yaitu merupakan sebuah ilustrasi gambar, dan yang kedua adalah ini, yang merupakan animasi, atau ini mungkin sebuah GIF ya, tapi bisa kita interpretasikan ini adalah sebuah film gitu teman-teman. Kira-kira bisa nggak kelihatan persamaan dari gambar section Naruto ini dan juga section sepeda sebelumnya? Bisa kira-kira bisa tahu nggak connect the dots-nya di bagian mana? Let's keep in mind dulu ya teman-teman. Jadi kita keep dulu dalam pikiran masing-masing dan aku akan menjelaskan terkait secara teoritis apa itu UI UX, lalu kita kembali lagi nanti ke gambar ini. Kita bedah apa sih kaitannya gambar ini, perumpamaan ini dengan UI UX gitu. Secara teori, nah ini, let's find the connection dalam hal UI dan UX design. Aku akan menjelaskan terkait perbedaannya terlebih dahulu. UI itu seperti apa dan UX itu seperti apa. UI itu merupakan user interface atau bahasa Indonesianya bisa kita sebut sebagai uh, antarmuka pengguna, dan UX merupakan pengalaman pengguna. Di sini mungkin di sini adalah teorinya, bisa kalian baca sendiri. Namun secara singkatnya, UI adalah kesan pertama kita terhadap layar atau aplikasi produk digital. Sedangkan UX itu adalah bagaimana kita menggunakan UI tersebut. Jadi bisa kita tahu, semisal kita nih ya, buka suatu aplikasi, let's say Instagram. Di Instagram ini, wah nggak kelihatan ya HP aku. Di Instagram ini, kita bisa tahu tampilan pertama kali Instagram yang kita buka apa teman-teman? Pasti kan, kalau nggak foto di beranda, Instagram Story, atau kita bisa tahu bahwa di situ ada profile, explore, dan lain sebagainya, itu merupakan user interface atau tampilan tampilan yang bisa kita lihat aja secara mata kita. Namun user experience adalah bagaimana kita melakukan posting, bagaimana kita melakukan upload video dan foto, itu merupakan user experience-nya. Jadi ketika pengguna menggunakan aplikasi, itu adalah bagian dari UX-nya. Lalu kita kembali nih ke perumpamaan yang tadi, tapi kita nggak bahas terkait sepedanya, kita bahas terkait Naruto-nya. Karena
Sesungguhnya, UI dan UX itu membutuhkan keduanya. Meskipun nanti di kelas ini dibahas terkait UI design aja atau fokusnya ke UI, namun di sini aku bakalan kasih intro sedikit terkait UX karena kedua hal tersebut bersinggungan satu sama lain. Nah, let's break down dan mari kita ilustrasikan bahwasannya komik ini merupakan user interface, namun animasi animenya ini merupakan user experience. Terus kalian bertanya-tanya nih, UI-nya di bagian mana? Kan komik bukan suatu produk digital. Nah, kita bahas satu-satu bahwasannya UI itu juga mempunyai komponen. Dan dari komik ini, kita ketahui bahwa mereka semua mempunyai komponen yang ada di UI. Yang pertama, komponen UI yang paling penting adalah tipografi, yaitu tulisan. Di tipografi ini, kita bisa tahu, oh ini tulisannya menggunakan font apa, ukurannya berapa, menjelaskan apa, itu merupakan bagian dari tipografi. Lalu di skema pewarnaan, kita bisa tahu nih di sini, skema pewarnaannya adalah hitam putih. Tata letaknya, kok bisa sih Sasuke di sini, Naruto di sini, terus di bawah ini ada pertempuran di antara mereka berdua. Itu tidak lain tidak bukan adalah komponen dari UI yang menyangkut pautkan tata letak, teman-teman. Dan juga ada konten, image, visual design, dan juga branding. Yang mana branding ini merupakan, oh kita bisa mengetahui bahwa keseluruhan story ini adalah ceritanya Naruto, gitu kan ya teman-teman. Lalu, tidak terlepas dari UI, UX juga mempunyai komponen nih. Nah, di komponen UX, kita tidak bisa membedah dari satu-satu tadi, seperti tipografi di mana, layout di mana. Namun kita bisa merasakan, teman-teman, bahwasannya, oh ketika komik tadi diubah menjadi sebuah film, kita bisa memiliki dan mengetahui bahwasannya komik tersebut value-nya menjadi lebih tinggi dan juga menjadi lebih berguna atau useful misalnya. Lebih nyaman karena pengguna tidak perlu membolak-balik buku komik. Pengguna hanya perlu menonton dan tinggal melihat, pengguna bisa mendengarkan percakapan mereka, pengguna hanya tinggal melihat dan sampai selesai pengguna bisa tahu keseluruhan story Naruto ini tentang apa. Dan akhirnya pengguna merasa nyaman atau puas gitu ya, satisfied terhadap animasi ini yang sudah diubah dari bentuk komik menjadi sebuah film. Nah, dari sini mungkin kalau ilustrasinya disangkut pautkan dengan Naruto nih ya teman-teman, agak bingung, tapi kita coba sangkut pautkan ilustrasi tersebut ke dalam suatu produk digital yang nyata. Nah, kita bisa tahu ya di sini teman-teman jadinya, kalau UI dan UX dibedah, maka UI merupakan tampilan yang pertama kali kita lihat, misalkan di sini kita punya website. Nah, di website itu visual desainnya kita bisa lihat. Terus desainnya yang responsif juga bisa kita rasakan. Dan juga interaksi desainnya kita bisa melalui itu semua. Namun, apa sih yang membuat UI ini menjadi bagus dan menjadi berguna untuk pengguna? Kita harus mengetahuinya melalui UX atau melalui analisa mendalam terhadap user. Dari user research atau analisa pengguna, user testing, evaluasi pengguna, dan banyak sekali rangkaian UX yang harus kita perlukan untuk membangun UI yang baik. Jadi di sini bisa aku simpulkan ya teman-teman bahwasannya UI adalah apa yang bisa kita lihat, yang nampak dalam suatu produk digital, namun UX adalah apa yang bisa kita rasakan dan bisa kita gunakan dalam produk UI tersebut, gitu ya teman-teman. Next, setelah kita mengetahui perbedaan UI UX, teman-teman ingat nggak sama tampilan Microsoft Word yang sangat fosil ini? Kira-kira kalian, apa sih yang kalian pikirin sama tampilan ini? Coba deh, boleh deh. Diketik di kolom chat, apa yang kalian pikirin sama tampilan Microsoft Word yang sangat purbakala ini? Wah, kuno penuh. Ribet bener banget. Sebagai pengguna, pasti ngerasa ribet, pusing banget. Kalau kita mau bikin tabel, mana nih icon tabel nggak ada tulisannya,
Apa ini kayaknya tabel dan lain semacamnya. Ini kayak suatu UI yang tidak diintegrasikan dengan UX. Itu ilustrasinya seperti ini. Sangat tidak mempertimbangkan pengguna. Namun baiknya Microsoft Word sudah memperbaiki ya, dan akhirnya mereka berevolusi menjadi tampilan yang sangat baik dan sangat familiar bagi pengguna. Bisa dilihat di sini, setiap sectionnya dikategorikan. Lalu terdapat nama dari icon-icon yang memang tidak kita ketahui. Dan akhirnya kita dibuat familiar dengan user interface ini di produk-produk lainnya. Misalkan, kita di Microsoft Word, terus kita menggunakan Google Docs. Dan Google Docs memiliki tampilan yang familiar dengan Microsoft Word. Akhirnya kita bisa mengetahui, kita bisa nyaman dengan produk-produk digital zaman sekarang ini, gitu. Nah, kaitannya yang lain, nah ini nih, ilustrasinya kalau UI nggak pakai UX. Kita punya suatu gelas yang berisi air. Terus, kalau nggak mempertimbangkan UX, pengguna nih nggak tahu ini gelas ini diapain sih. Pengguna ini kayak bingung, ini minumnya gimana. Kayak membingungkan sekali kalau kita nggak memperdalam ilmu dari UX ini sendiri. Lalu, next, banyak sekali teori dari UI UX ya teman-teman. Sangat banyak sekali. Kalau aku jelasin di sini pasti tidak akan cukup karena waktu kita hanya 45 menit. Tapi satu hal yang harus kita semua tahu bahwasannya UI UX juga memiliki proses yang mana proses tersebut juga sangat banyak proses yang bisa kita gunakan dalam UI UX. Berikut adalah 4 proses yang paling populer yang kita gunakan dalam UI UX. Namun di sini aku akan menjelaskan hanya fokus ke dalam satu proses saja atau satu framework dari UI UX yang sangat terkenal, yang sangat populer yaitu design thinking. Di design thinking ini kita melalui 5 tahapan ya teman-teman. Tahapannya sebenarnya kalau dinalar dengan pengetahuan umum saja itu sangat mungkin bagi kita untuk menjalani semua tahapan ini. Namun, teman-teman, kita perlu memastikan satu tahapan yang kita lalui itu berguna untuk produk kita. Nah, aku coba untuk menjelaskan tahapan UI UX secara general ya, teman-teman. Jadi yang pertama, tiga serangkaian pertama lebih tepatnya, itu merupakan serangkaian proses UX. Dan serangkaian selanjutnya, yaitu nomor keempat ini merupakan serangkaian proses UI. Jadi sebelum kalian terjun ke dalam UI, kalian harus mengetahui dan memperdalam UX terlebih dahulu. Kalau kalian tidak memperdalam UX, ya jadinya kayak ilustrasi tadi. Kalian udah punya gelas, tapi user nggak tahu gelas ini buat apa gunanya. Jadi percuma aja, isinya yang akan disampaikan kosong, tidak tersampaikan secara langsung kepada pengguna. Yang pertama, kita perlu melakukan empathize atau berempati kepada pengguna. Di sini kita melakukan riset kepada pengguna. Kita terjun langsung ke target penggunanya, kita lakukan interview, kita lakukan survei, dan lain sebagainya yang kita perlukan. Lalu dari hasil tersebut, kita kombinasikan dan kita amati pattern dari permasalahan user ini. Kita coba connect the dots dan kita define problemnya mereka sebenarnya apa sih, gitu kan. Terus setelah kita mengetahui problemnya apa, kita melakukan ideasi atau kita himpun nih ide-ide kreatif kita untuk menyelesaikan problem user tadi. Setelah kita himpun ide-ide kita bangun sebuah rancangan untuk membuat UI, baru kita terjun ke dalam prototyping atau UI dalam melakukan desain produk, di mana kita mengembangkan produk secara utuh untuk menyelesaikan permasalahan pengguna. Selanjutnya, setelah produk kita udah ada nih ya dalam bentuk prototype, kita coba testingin ke pengguna, kita evaluasi ke pengguna lagi. Jadi kita himpun nih feedback atau umpan balik dari mereka. Gimana sih? Apakah prototype yang udah aku bikin nih benar-benar menyelesaikan permasalahan user nggak sih? Gitu. Jadi kita nggak boleh
hanya asal mendesain suatu produk digital, terus kita nggak melibatkan UI, maaf, kita nggak melibatkan user sama sekali. Itu sangat dilarang hukumnya dalam UI UX ya teman-teman. Jadi buang jauh-jauh perspektif kalian secara pribadi, namun kalian harus melibatkan user dalam setiap proses kalian. Karena produk digital kalian itu nantinya pasti kembali ke user sendiri. Lalu setelah itu kita bisa benar-benar nih mengimplementasikan produknya gitu. Kalau udah benar-benar layak, user udah benar-benar oke nih, produknya bagus. Oke, jadi langsung bisa diimplementasikan. Selanjutnya, nah kita masuk ke bagian tools, di mana kira-kira apa aja sih tools yang biasa kita gunakan dalam UI UX dari setiap prosesnya. Di sini, ini aku udah bagi dalam setiap proses design thinking sebelumnya, dan juga aku kasih keterangan secara singkat proses tersebut terkait apa. Lalu di sini ada berbagai banyak banget macamnya kalau kalian sudah benar-benar nyemplung nih di bagian UI UX. Tapi aku di sini as a beginner, aku merekomendasikan tools-tools berikut untuk kalian gunakan dalam merancang UI UX. Ini toolsnya adalah tools yang sangat bisa kalian gunakan, apalagi kalian sebagai mahasiswa ya. Nggak, pasti nggak asing dengan tools Google Suite, terus Google Form, Google Docs, dan lain sebagainya. Namun aku yakin kalian jarang menemui tools yang bernama Figma atau Sketch. Nah, di bagian prototyping ini, mostly kita akan menggunakan Figma, teman-teman. Karena di Figma sendiri, ini merupakan tools yang sangat combo sekali ya, kalau menurut aku pribadi. Karena Figma ini juga selain dia bisa digunakan untuk melakukan prototyping, dia juga bisa digunakan untuk brainstorming dan lain sebagainya. Dan di sini aku comot dari Google ya teman-teman, bahwa pengertian Figma ini merupakan tools untuk digunakan dalam mendesain produk digital melalui internet yang basisnya adalah kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian. Nah, itu merupakan kelebihan dari Figma ini sendiri. Selain bisa digunakan untuk desain, prototyping, bahkan brainstorming, Figma ini juga bisa digunakan dengan salah satu fiturnya yang bernama FigJam. Nah, jadi di aplikasi Figma ini terdapat fitur yang bernama FigJam yang biasa digunakan oleh desainer-desainer untuk melakukan istilahnya coret-coret begitu ya. Jadi coret-coret ide, melakukan user experience, melakukan analisis, dan lain sebagainya. Itu kita bisa gunakan satu tool saja di Figma. Nah, oke, kita bisa langsung let's practice, teman-teman. Jadi teman-teman, buat yang ingin praktik bareng-bareng, teman-teman bisa buka Figma di web ini ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa tampilkan Figma sendiri dalam bentuk web, tampilannya adalah seperti ini. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftarannya mudah sekali teman-teman, tinggal tautkan akun Google kalian ke dalam websitenya Figma. Jadi kalian bisa langsung login, dan itu sangat mudah sekali karena memang Figma ini juaranya UI UX. Jadi apapun toolsnya kita bisa gunakan Figma. Nah, kalau teman-teman sekiranya sudah di tahapan ini bisa diketahui teman-teman ini merupakan landing page dari Figma. Tampilan pertama kali yang akan kalian ketahui, di sini kalian bisa mengetahui navigasi Figma-nya. Di sini adalah workspace kalian, dan di sini merupakan FigJam atau fitur yang sudah aku sebutkan sebelumnya ya. Nah, di FigJam ini terdapat banyak template, teman-teman. Template yang bisa kalian gunakan untuk diagram misalnya, untuk perencanaan, brainstorming, dan lain sebagainya yang sangat berguna untuk UI UX. Lalu apabila kalian ingin melakukan desain, kalian bisa klik di bagian kanan, ujung kanan ini, ada button design file. Kalian bisa klik tersebut. Dan juga untuk melakukan eksplorasi fitur FigJam, kalian bisa klik ini ya teman-teman. Aku coba klik di FigJam ini. Nah, bentar masih loading kira-kira. Nah,
Ini merupakan tampilan Figma-nya. Bisa kita rasakan ya teman-teman, Figma ini performanya lebih cepat dan lebih unggul dibandingkan tools-tools lain. Jadi untuk seorang beginner, aku sangat menyarankan untuk menggunakan Figma karena sangat user friendly dan sangat mudah digunakan untuk eksplorasi kita dari UI UX. Di sini kita bisa nih, misalkan kita ingin bentuk satu tim, lalu kita bisa melakukan himpunan untuk menghimpun pendapat kita dari teman-teman. Nah, ada sticky notes-nya yang bisa diketahui oleh berbagai tim kita. Kita bisa share juga. Mekanismenya sama seperti kita meng-share Google Docs ya teman-teman, dan sangat-sangat familiar juga pastinya. Di sini kita bisa coret-coret dan lain sebagainya, yang sangat familiar juga dengan ada satu aplikasi Google seperti Google Jamboard ya teman-teman. Nah itu juga familiar dengan FigJam juga. Dan ini berikut contohnya ketika aku sendiri menggunakan FigJam sebagai eksplorasi user experience. Nah di sini contohnya aku mendefine projectku seperti apa. Aku define dulu overview-nya, background-nya, objektifnya, dan lain sebagainya. Ini aku manfaatkan FigJam dengan melakukan brainstorming dengan tim aku, tim kolaborasi UI UX. Setelah itu aku bisa define problem solution-nya, melakukan analisis kompetitor, serta sampai melakukan survei, merancang pertanyaan dari survei. Aku semua lakukan hal tersebut di FigJam karena aku sendiri melihat keefektifan FigJam yang lebih efisien dibandingkan saat menggunakan misalnya Google Docs begitu ya teman-teman. Jadi Google Docs sendiri mungkin kita harus tetap scroll ya teman-teman, tapi di FigJam ini kita bisa lebih leluasa coret-coret dan lebih enak aja karena kan tinggal lihat secara keseluruhan, nggak pakai scroll-scroll dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi ini adalah kelebihan FigJam. Lalu kita bisa masuk ke bagian yang paling utama, yaitu bagian desain di Figma. Nah, kalau kita bisa mengetahui, ini merupakan tampilan Figma secara keseluruhan dalam workspace desain mereka. Ini aku menggunakan mode malam ya teman-teman, jadi mungkin bisa diubah mode malamnya di bagian pengaturan. Tapi di sini, yang pasti kita mengetahui bahwasannya Figma ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ini merupakan daftar aset yang kita punya, baik itu bentuk, tulisan, dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian untuk melakukan designing dari aset kita. Misalkan kita mempunyai suatu bentuk, terus kita pengen ubah bentuk tersebut menjadi warnanya diubah. Kita bisa lakukan pengubahan di bagian warna yang ada di kanan tampilan Figma ini. Lalu juga terdapat toolbar. Nah, toolbar itu di bagian sini ya teman-teman. Jadi ini basisnya aku menggunakan aplikasi yang mana sama aja aplikasi dengan website, namun aplikasi ini performanya lebih cepat aja gitu perbedaannya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Dan di sini aku udah punya suatu contoh nih teman-teman. Untuk pertama kali ketika kita ingin melakukan designing suatu produk digital, kita perlu menggunakan frame. Istilahnya adalah frame. Frame dapat kita akses di sini ya teman-teman. Ini aku tidak akan menjelaskan semua kegunaan dari tools ini, namun aku akan bagikan step by step yang mana diperlukan untuk seorang beginner melakukan desain UI UX di Figma. Yang pertama, kita bisa tambahkan frame di sini. Kita klik frame di sini ya teman-teman. Ini. Terus kita bisa tahu nih, ada apa aja yang bisa kita... Iya? Layarnya masih plus di sticky notes, Kak? Oh, Masih plus di sticky notes yang awal tadi. Oke, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf, aku tidak melihat chat teman-teman ya. Sebentar. Mohon maaf. Oke. Gini. Nah, ini. Jadi tadi kan aku di sticky note ini ya. Oke.
Oke, jadi tadi nggak kelihatan ya teman-teman ininya. Maaf banget sebelumnya. Ini merupakan contoh aku menggunakan FigJam ya teman-teman, memanfaatkan FigJam. Nah, di sini ini FigJam-nya. Aku biasa memanfaatkan ini untuk melakukan riset dan analisis. Ini melakukan analisis kompetitor karena kita bisa lebih leluasa aja. Kita bisa melihat gambaran secara besarnya. Terus kita bisa langsung berkolaborasi dengan teman kita gitu ya. Dan ini nantinya kalau kita bagikan, kita bisa bisa nih asik banget untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan dalam sticky notes ini gitu. Bisa dicoret-coret juga gitu. Nah, terus teman-teman, ini merupakan tampilan dari workspace kita dalam melakukan designing Figma. Sebentar, masih loading. Nah, ini. Jadi bisa kita ketahui di sini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah section daftar aset yang kita punya. Ini nantinya kalau kita membuat suatu bentuk ya teman-teman, kita membuat suatu bentuk di sini. Nah, kita bisa mengetahui bentuk ini adalah rectangle dengan kita mengetahuinya namanya dan juga daftarnya di bagian kiri ini. Kalau kita tambahkan bentuknya, bentuk bulat, nah bisa dilihat kita mempunyai 2 aset ya teman-teman, persegi dan juga bulat. Nah, untuk melakukan designing, kita bisa memanfaatkan di bagian kanannya. Kanan ini merupakan section untuk melakukan designing aset. Nah, di bagian designing ini di bagian desain, dan saat kita melakukan prototype, kita bisa klik bagian prototype untuk menjalankan aset kita, ya teman-teman. Nanti kita coba ya. Dan yang terakhir, di bagian paling atas, ini merupakan bagian toolbar, yang mana toolbar ini sangat sederhana tampilannya karena hanya dibagi menjadi beberapa fitur ini saja, namun sangat lengkap. Dan aku di sini tidak akan membagikan keseluruhan kegunaan dari fitur ini, namun aku hanya akan membagikan step by step-nya untuk seorang UI UX dalam merancang produk digitalnya. Yang pertama, teman-teman bisa manfaatkan frame di bagian sini ya teman-teman. Ini frame. Kita klik ini frame-nya. Frame ini digunakan untuk tampilan kalian yang kalian butuhkan untuk mendesain produk. Misalkan, kalian membutuhkan produk dalam tampilan apa? Mobile atau website. Nah, di sini ada desktop, ada sembarang macamnya, tinggal pilih aja. Kita contohkan di sini kita menggunakan iPhone 14 Pro Max ya. Nah, ini. Kita klik dan ini merupakan ukuran iPhone 14 Pro Max. Nah, untuk frame ini sendiri, ini merupakan kanvas kita, yang mana ini akan kita jadikan modal untuk mencoret-coret kanvas ini dengan berbagai tampilan produk digital, yang mana kita kan di sini kita menggunakan iPhone, berarti kita akan merancang sebuah aplikasi mobile ya teman-teman. Nah, kita bisa nih tambahin di sini. Kita bisa tambahin shape. Untuk menambahkan shape, kita bisa klik di bagian sini, ada berbagai macam shape yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ini, contohnya aku manfaatkan persegi panjang ya teman-teman. Nah, di persegi panjang ini kita coba nih, lakukan modifikasi. Di bagian mana sih kita melakukan modifikasi gitu ya. Nah, untuk bagian ini, pasti teman-teman udah tahu, ini merupakan pengaturan rata dari eh, rata dari asetnya ini. Jadi misalkan kita pengen persegi panjang ini ada di tengah, tinggal kita klik ini. Kita atur juga bisa panjangnya, lebarnya, bahkan juga roundnya atau kelengkungan di bagian sudut-sudut perseginya. Nih, kita bisa atur. Aku tadi atur 40, jadi lengkungannya jadi seperti ini. Terus kita bisa ubah warnanya di bagian ini. Ini merupakan section untuk mengubah warna ya teman-teman. Terus kita bisa tambahkan frame atau border. Nah, di sini kita bisa juga tambahkan bordernya dengan mengubah warnanya. Kita tambahkan ketebalan dari bordernya sendiri. Kita bisa juga tambahkan shadows di bagian efek di sini. Nah, bisa dieksplorasi sendiri ya teman-teman. Yang jelas,
Untuk melakukan desain, kita bisa memanfaatkan di bagian kanan ini, teman-teman. Lalu selanjutnya, kita bisa manfaatkan dengan menambahkan kata. Misalkan, nah, kita bisa lakukan juga pengeditan dari kata ini. Ada font size, dan lain sebagainya. Bisa dieksplorasi sendiri ya teman-teman. Karena ini sudah sangat mudah digunakan dan sudah jelas peruntukannya teman-teman. Jadi aku yakin kalian sebagai generasi mahasiswa yang menguasai Microsoft Word, kalian pasti tidak asing dengan tools-tools yang ada di Figma ini sendiri. Lalu, bagian terpentingnya adalah ketika kita akan melakukan prototyping. Misalkan kita copy kanvas ini menjadi dua ya teman-teman. Ini, kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Di sini kita lakukan modifikasi warna ya, misalnya teman-teman. Aku ubah jadi warna hijau. Lalu kita gimana sih cara melakukan prototyping? Untuk melakukan prototyping, kita bisa klik di bagian ini, prototype. Lalu, kita bisa langsung drag nih teman-teman. Misalkan, kita ilustrasikan ketika pengguna memencet kotak ini, maka warnanya akan berubah dengan warna hijau. Kita drag kotaknya, kita drag ke bagian yang kanan. Untuk pengaturan prototipenya, kita bikin tetap ya, on tap berarti saat pengguna melakukan klik gitu ya. Melakukan klik, jadi bisa pengguna langsung mengetahui, dan kita coba jalanin nih prototipenya. Untuk menjalankan prototype, teman-teman bisa menuju ke bagian present ini ya teman-teman, seperti logo play ini. Lalu kita klik. Nah, nantinya karena tadi kita sudah melakukan kustomisasi bahwasannya ini merupakan layar iPhone 14 Pro Max, maka di bagian prototyping yang akan ditampilkan adalah device iPhone 14 Pro Max. Dan coba kita lakukan klik ya teman-teman. Apakah benar-benar berubah? Nah, setelah kita lakukan klik, tadi bisa diketahui bahwa warnanya berubah. Dan itulah merupakan serangkaian dari prototyping ini sendiri. Lalu mungkin itu saja dari bagian pengenalan tools Figma yang bisa aku bagikan. Lalu selanjutnya, aku ingin membagikan bahwasannya ada berbagai macam komponen dari UI yang perlu kalian ketahui, teman-teman. Di sini aku sudah membuat penjelasannya dalam presentasi yang aku rancang di Figma. Sebentar. Bisa terlihat ya teman-teman presentasinya? Oke, mungkin udah bisa. Oke, baik. Di sini ada dalam melakukan perancangan UI, teman-teman perlu memperhatikan 4 komponen utama dalam UI design untuk membuat UI tersebut menjadi lebih bermanfaat dan lebih berguna untuk pengguna. Yang pertama adalah warna, tipografi, icon, dan juga prinsip serta evaluasi untuk melakukan UI. Sebenarnya dalam merancang UI, banyak sekali elemen yang harus diperhatikan. Namun sebagai seorang beginner yang baru terjun di UI UX, 4 komponen ini merupakan komponen yang paling penting kalian ketahui untuk belajar dasar dari UI dan UX sendiri. Yang pertama adalah warna. Di warna ini sendiri, dalam merancang UI dan UX, penting dari kalian untuk membuat semacam panduan dalam gaya kalian untuk merancang desain. Yang mana gaya desain ini bisa terdiri atas warna, tipografi, dan juga icon. Untuk warna sendiri, kita bagi warna ini menjadi 4 warna utama. Yang pertama adalah primary, accent, semantik, dan juga netral. Untuk warna primary sendiri, merupakan warna utama yang biasanya kalian dapatkan dari logo atau brand dari suatu produk digital. Misalkan nih ya,
teman-teman pasti mengetahui Netflix. Netflix sendiri, warna logonya adalah merah, yang mana semua produk digital Netflix pasti tidak tidak jauh dari warna merah atau hitam tersebut. Itu merupakan warna primer yang digunakan dalam mendesain suatu produk digital. Yang kedua, yaitu warna aksen atau warna yang digunakan sekunder setelah warna primer. Warna aksen ini biasanya kita gunakan untuk button action, highlight, dan lain sebagainya. Yang jelas, warna aksen ini, warna kemunculannya tidak lebih sering daripada warna primer. Lalu warna semantik, yaitu warna yang biasa kita gunakan untuk mengetahui error, apakah sistemnya sukses, dan lain sebagainya. Yang mana biasanya error pasti dikaitkan dengan warna merah, lalu sukses yang pasti dikaitkan dengan warna hijau atau biru ya teman-teman, dan warning yang biasa kita kaitkan dengan warna kuning atau orange biasanya. Itu merupakan warna semantik yang berbeda filosofinya dengan warna primer atau warna aksen sendiri. Lalu warna netral ini digunakan biasanya untuk warna yang pasti ada dalam suatu produk digital, yang mana warna netral ini tidak jauh-jauh dari warna hitam, abu-abu, atau putih, atau turunan dari ketiga warna tersebut. Misalkan abu-abu muda, abu-abu tua, putih gelap, dan lain sebagainya. Itu merupakan warna netral ya teman-teman. Lalu kita coba untuk membreakdown style guide ini dari website yang kita analisis di tampilan berikut. Kita bisa mengetahui warna primernya diturunkan dari warna logo, yaitu warna hijau ya teman-teman ini, sama warna kuning. Lalu warna aksennya merupakan warna yang muncul namun tidak lebih sering daripada warna primer, yang mana di sini merupakan warna biru atau warna krem ya teman-teman. Ini aku anggap sebagai krem ya, yaitu warna dari background-nya ini sendiri. Di sini kita bisa mengetahui warna primernya banyak dan didominasi dengan warna hijau. Yang ini masih dalam satu tampilan aja ya, belum kita menjelajahi tampilan-tampilan yang lain. Sedangkan warna netralnya merupakan warna abu-abu, yang mana ini merupakan warna-warna yang biasanya kita gunakan untuk teks. Ini, di sini ada warna netral, begitu ya teman-teman. Coba kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada website lagi. Warna primernya adalah warna hitam. Ini kita bisa mengetahui warna primer sangat digunakan dan sering digunakan untuk judul, ilustrasi, dan lain sebagainya ya, belum yang ada di bawah-bawahnya juga. Lalu ada warna aksen yang kita tentukan untuk membuat warna sekunder dari primer tersebut. Dan ada warna netralnya juga, di sini ini warna netral, dan di bawah-bawahnya tulisannya semuanya menggunakan warna netral, termasuk warna background-nya juga. Itu merupakan warna netral, teman-teman. Kemana warna semantiknya? Karena di sini tidak ada tidak ada tampilan dari error atau sukses dan lain sebagainya. Jadi untuk warna semantik masih belum aku cantumkan di sini karena tidak cukup ya pastinya tampilannya. Lalu kita juga harus menyesuaikan warna tersebut dengan psikologi warna, yang mana dari setiap warna ini mempunyai arti tersendiri. Ini aku ambil dari source di internet ya teman-teman. Teman-teman bisa baca dan bisa memaknai warna tersebut agar pengguna ini tidak menyalahartikan warna ini sebagai warna yang memiliki interpretasi lain. Misalkan, kalian menggunakan warna merah sebagai warna sukses. Itu sangat bukan ya teman-teman, karena warna sukses pasti dominan ke warna hijau, begitu. Lalu di sini, iya baik, baik, terima kasih atas remindernya. Lalu di sini ada tipografi teman-teman. Tipografi ini penting kalian gunakan untuk menentukan arah font atau font size kalian. Di sini biasa font yang kita gunakan untuk produk digital, aku sudah cantumkan di sini, ada Poppins, Intern, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa masuk ke bagaimana pengaturan dari font size. Nah, font size ini aku sudah membuat panduannya,
baik untuk produk mobile maupun produk website. Beda ya teman-teman. Jadi untuk produk website, font size terkecil itu aku sarankan adalah 16, namun untuk produk mobile, font size terkecil itu disarankan adalah 12. Di sini aku tidak asal menyarankan ya teman-teman, di sini aku ada sumbernya yang pasti, namun belum bisa aku cantumkan, bisa teman-teman lakukan eksplorasi sendiri di internet. Namun ini merupakan panduan yang sangat berguna untuk teman-teman dalam merancang produk digital. Jadi tidak sembarang font size ya teman-teman yang bisa kalian gunakan. Lalu kita juga ada pemilihan icon. Nah, di pemilihan icon ini sendiri, aku menyarankan untuk memilih icon sesuai dengan tema. Nah, di sini misalkan temanya semuanya menggunakan icon dengan tampilan yang renggang-renggang seperti ini. Bisa kalian samakan semuanya. Oh, berarti icon home harus seperti ini, search seperti ini. Kalian tidak boleh menggunakan icon dengan tema yang berbeda-beda. Misalkan mengkombinasikan icon home ini, lalu search-nya yang ini. Itu sangat keluar dari hierarki desain ya, teman-teman. Jadi itu sangat dihindari oleh seorang UI dan UX designer untuk memilih icon yang tepat. Nah, di sini aku sudah menyarankan untuk menggunakan plugin Figma dalam mempermudah kalian melakukan kustomisasi untuk memilih icon yang tepat. Nah, ini ada pluginnya yaitu Icon Sex, Icons 8, Iconify, dan lain sebagainya. Dan di sini aku lebih sering menggunakan Iconify karena selain mudah, itu juga gratis ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita melakukan pembayaran karena sangat fleksibel nih Iconify. Lalu next, selain dari ketiga hal tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui hukum desain. Dari hukum-hukum ini, kita bisa melakukan evaluasi bagaimana sih UI yang baik itu. Di sini aku kasih 4 hukum desain utama. Yang pertama adalah Hick, Fit, Jacob, dan Miller. Aku explain dikit dari tiap-tiap hukumnya, nanti kalian bisa mengetahuinya di berbagai contohnya. Misalnya, hukum Hick. Ini merupakan hukum yang menyarankan desainer untuk mengurangi kompleksitas dalam merancang suatu produk. Yang mana misalkan semakin banyak pemilihannya, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memilih produk tersebut. Lalu semakin banyak waktu yang mereka butuhkan, semakin kesal juga nih pengguna. Karena misalkan ya, tadi kita melihat UI dari Microsoft Word yang sangat purba. Kita bisa bingung nih. Kita membutuhkan waktu yang lebih lama, dan kita juga udah keburu dongkol duluan ngelihat UI-nya yang seperti itu. Jadinya kita user experience-nya lebih buruk dari UI yang dikategorikan dan mengurangi kompleksitas tersebut. Nah, ini misalnya ya teman-teman, sedikit tidak terlihat ya. Namun ini bisa kita lihat, berbagai banyak pilihan ini kita sederhanakan dalam satu baris saja. Itu merupakan komponen UI dari hukum Hick. Lalu selanjutnya, ini bisa kita ketahui juga dikategorikan, dipisah-pisah teman-teman. Jadi biar pengguna ini lebih enak untuk memilih dan menggunakan produk digital kita. Lalu ada hukum Fit, yaitu kemudahan pengguna untuk mengambil keputusan yang berdasarkan terhadap letak dan ukuran dari suatu konten. Misalkan, ini nih. Ini buttonnya terlalu kecil. Pengguna juga lebih bingung nih untuk melakukan pemilihan. Jadi ada baiknya bahwa button ini diperbesar dan ukurannya disamaratakan agar kenyamanan user ini bisa lebih puas gitu untuk menggunakan produk digital kalian. Lalu ada hukum Jacob. Hukum Jacob ini lebih ke familiaritas pengguna dalam menggunakan produk. Misalkan nih ya, ini button close, minimize yang biasa kita ketahui di produk-produk digital lain diletakkan di atas. Namun ini tiba-tiba diletakkan di bawah. Ini pengguna kan jadi bingung nih ya, kita mau nge-close masa kita harus ke bawah dulu. Nah gitu kan, itu ada baiknya kita menyamakan
sistem kita dengan familiaritas produk digital yang sudah ada. Juga ini ada kaitannya dengan penggunaan icon. Ini mohon maaf karena kayaknya tertempel ya teman-teman. Penggunaan icon. Kita bisa tahu nih, teman-teman, tanpa juga kita diberi nama icon ini satu-satu, kita bisa mengetahui ini adalah icon gambar, ini adalah icon keranjang, ini adalah icon bookmark, home, copy, dan juga paste. Karena apa? Karena kita sudah familiar dengan icon-icon ini yang kita gunakan dalam produk digital yang lain. Jadi ada baiknya kita tetap menggunakan familiaritas tersebut untuk kenyamanan pengguna. Lalu yang terakhir, ini adalah evaluasi desain. Oh iya, mohon maaf Anggita, sedikit lagi ya Anggita. Ini tinggal satu kok Anggita. Jadi di evaluasi desain ini ada 10 prinsip UI, prinsip heuristik Nielsen yang bisa kita gunakan dan kita bisa eksplorasi sendiri bahwasannya prinsip ini harus kita gunakan dalam mendesain UI dan UX. Kapan evaluasi ini dilakukan? Bisa kalian lakukan dalam memulai proyek untuk dijadikan sebagai prinsip awal, atau juga kalian bisa melakukan redesign untuk melakukan desain ulang terhadap suatu tampilan aplikasi. Nah, ini teman-teman, ada 10 prinsip yang harus kalian ketahui sebagai seorang beginner untuk melakukan UI dan UX design, teman-teman. Oke, segitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa aku kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk materinya dan kurang lebih apa yang udah dibawakan sama Mas Reza ya kan. Yang tadi kita udah dikasih tahu apa itu UI UX, proses dan aplikasi yang digunakan, pola berpikirnya mengenai UI UX, perbedaan keduanya, dan masih banyak lagi mulai dari design thinking yang meliputi empathize, define, ideate, prototype, test, dan development. Masih tambah juga dengan software yang kerap digunakan di setiap prosesnya seperti Kidox, Inform, dan Figma, beserta dengan contoh penggunaannya serta strategi yang perlu diserahkan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dari software itu sendiri. Oke teman-teman, karena materi sudah disampaikan oleh Kak Rira, sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi ini. Mekanisme diskusi seperti biasanya, teman-teman, untuk yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Lalu setelah itu dipersilakan oleh MC, bisa bertanya dengan menyebutkan nama dan kota Apollo atau departemennya terlebih dahulu. Lalu diikuti dengan tanya yang ingin diajukan. Atau apabila kalau teman-teman ada yang ingin bertanya melalui kolom chat juga bisa dengan nomor yang sama, yaitu Apollo underscore nama untuk yang magang dan peserta underscore nama untuk Medinfo. Diikuti dengan pertanyaan yang akan diajukan. Oke teman-teman, kalau yang ingin bertanya bisa dipersilakan mulai sekarang. Baik teman-teman. Oke, untuk Rizal, silakan Rizal. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Doni dari Departemen Medinfo Kompres. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Saya izin bertanya untuk Kak Fahira. Jikalau kita, misalkan kita ingin pakai suatu icon nih, atau mungkin suatu objek dari source luar, apakah itu ada copyright ya, Kak? Kita bisa terkena copyright ya, Kak? Gitu. Oke, Terima oke. kasih. Oke, baik. Ini bisa aku langsung jawab aja ya. Jadi untuk menggunakan konten atau aset dari luar ya teman-teman, itu tidak hanya dalam icon aja, tapi baik itu visual design, gambar misalnya, sesimpel gambar, atau bahkan konten-konten yang lain, kalau menggunakan source dari luar, kita harus pastikan bahwa source tersebut merupakan open source yang bisa kita gunakan secara pribadi dan kita bisa gunakan untuk kepentingan yang di luar copyright tersebut. Jadi kita bisa bebas copyright, yang mana biasanya terdapat
beberapa ilustrasi atau gambar gitu ya teman-teman, tidak hanya dalam icon aja, itu kita harus mencantumkan copyright-nya atau kita harus mencantumkan watermark-nya. Namun untuk produk digital yang profesional itu sangat tidak mungkin ya, karena kalau kita menggunakan open source tersebut, lalu kita manfaatkan untuk produk digital yang profesional untuk dijual belikan ke klien misalnya, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan icon-icon yang berasal dari luar dan tidak kita miliki copyright-nya. Jadi disarankan untuk menggunakan plugin dari Figma aja yang memang udah jelas nih pluginnya adalah bentukan Figma, dan mana ketika plugin tersebut gratis, maka sudah pasti plugin tersebut juga bebas dari copyright yang mengharuskan kita untuk membayar dan lain sebagainya gitu teman-teman. Untuk desain, misalkan desain proyek, desain portofolio kita pribadi, aku menyarankan kalian untuk bisa menggunakan ilustrasi-ilustrasi open source. Namun untuk proyek-proyek yang lebih besar secara skalanya profesional, aku menyarankan kalian untuk membeli aset yang sudah hak patennya sudah pasti ya teman-teman. Jadi hal tersebut harus menjadi pertimbangan terlebih lagi untuk masalah copyright ini sendiri. Namun sejauh aku menggunakan dan mengeksplorasi copyright dalam bidang UI dan UX ini, untuk open source yang mana aku gunakan sebagai proyek pribadi, itu masih tergolong aman ya teman-teman. Jadi masih sangat aman apabila kita mencomot gambar dari Google, yang mana pasti Google kan juga open source ya, dan kita bisa ketahui penggunaannya bisa digunakan dalam publik, tidak ada larangan apapun dari websitenya. Jadi ya itu bisa kita gunakan secara aman. Gitu. Apakah sudah menjawab? Izin bertanya lagi, Iya, boleh. Kak Fahira. Apakah dalam pengalaman Kak Fahira untuk mengikuti lomba UI UX itu apakah semuanya bikinan Kak Fahira sendiri? Apakah tidak ada konten yang berasal dari luar sendiri gitu Kak? Oke, baik. Untuk konten bikinan itu sendiri, aku tidak muluk-muluk untuk membuat dan mencomot konten yang lain karena memang untuk kompetisi UI UX sendiri itu tidak didasarkan penilaiannya terhadap suatu ilustrasi aja ya. Jadi untuk apa saja yang aku ambil dari luar itu ya secara basic pasti aku ambil kebanyakan dari Google, yang mana Google tersebut adalah platform yang aman untuk kita gunakan dalam mengembangkan proyek kita gitu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada larangan apapun. Jadi ya untuk saat ini tetap aman-aman aja karena aku tidak pernah juga menggunakan aset-aset lain yang memang hak patennya dilarang ya. Semisal seperti ada suatu gambar yang ada watermarknya. Nah, di watermark tersebut aku sengaja hapus atau dan lain sebagainya itu tidak pernah aku gunakan ya dalam komersil pribadi. Jadi ya tetap aku sarankan untuk menggunakan open source yang hak patennya itu bisa kita lacak lah, dan hak patennya itu udah benar-benar aman. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Terima kasih Rizal dan Mbak. Dan saya teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi di silakan. Waktu bertanya masih lama, jadi dimanfaatkan dengan baik. Oke, kalau misalnya ada yang bertanya, aku izin tanya nih Kak Fahim. Ya, boleh-boleh. Kan kita kan pastinya pernah melihat suatu UI atau UX dari aplikasi lain atau software lain kan. Kira-kira tahapan buat mendesain ulang UI yang udah ada dalam satu stok itu gimana sih Kak? Atau hanya meredesain bagian yang sekiranya perlu diredesain atau semuanya aja? Tahu nggak Kak kira-kira? Oke, oke, oke. Pertanyaan yang sangat menarik dan cukup. Pertanyaannya sangat sangat berguna, terutama
Karena kembali lagi, untuk melakukan redesign suatu aplikasi, misalkan kita udah punya nih, let's say aplikasi Shopee ya, yang sangat kita kenal juga user interface-nya. Lalu kita dari aplikasi Shopee ini, kita temukan beberapa kejanggalan yang mana menjadi permasalahan bagi kita sebagai user sendiri. Nah, untuk itu, meskipun POV kita adalah POV user, kita tidak boleh semena-mena menginterpretasikan pendapat pribadi kita untuk melakukan redesign. Kita tetap harus menggunakan data dan validasi yang pasti dari user Shopee secara keseluruhan, selain kita. Nah, maka dari itu, karena Shopee ini sendiri wujud aplikasinya sudah ada ya teman-teman. Jadi, let's say kita ada di bagian prototype aplikasi Shopee ini. Lalu kita melakukan testing aplikasi Shopee yang sekarang. Kita bentuk nih suatu kuesioner yang terdiri dari berbagai macam pertanyaan seputar feedback pengguna terhadap aplikasi Shopee. Misalkan, apakah aplikasi Shopee ini sudah memenuhi kebutuhan kalian? Apakah aplikasi Shopee ini ribet? Apakah aplikasi Shopee ini tampilannya nyaman dilihat? Dan lain sebagainya dalam melakukan evaluasi. Setelah kita himpun nih pertanyaan evaluasi dari user, kita kembali lagi untuk berempati kepada hasil tersebut. Yang mana empati ini adalah melakukan riset mendalam dari hasil feedback mereka. Kita amati problemnya apa, lalu dari problem tersebut kita baru mengideasi suatu pengembangan fitur yang baru yang menjadi solusi untuk menyelesaikan problem dari user Shopee ini. Misalkan, kita bisa lihat nih, kita tahu aplikasi Shopee adalah seperti ini, ya kan? Waduh, nggak kelihatan. Belum. Nah, ini. Banyak sekali kategorinya. Lalu kita ngide nih, untuk menggunakan pengkategorian dari fitur-fitur tersebut agar nggak ribet nih, nggak banyak tampilannya. Kita bisa mengideasi lagi, lalu setelah hasil dari ideasi tersebut, kita kembangkan prototipenya. Yang baik itu gimana sih? Gitu. Terus kita kembalikan lagi ke user, dan ini semuanya looping, teman-teman. Makanya UI dan UX ini adalah suatu hal yang tidak akan ada habisnya. Jadi pasti akan mengikuti perkembangan zaman terus-menerus. Dan kita juga pasti tidak terlepas dari mengembangkan redesign aplikasi, redesign terus, menghimpun pendapat, dan lain sebagainya. Sampai ya produk digital yang lebih baik lagi, hingga user ini dipastikan memenuhi tujuannya dalam menggunakan aplikasi ini. Gitu. Itu tahapan dari redesign-nya. Gitu. Apakah sudah menjawab kira-kira? Sudah, Mbak Ida sangat menjawab sekali. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih juga. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau kepo atau mau bertanya? Oke, boleh. Isrina. Oke, ada yang bertanya. Silakan, Mas. Selamat malam Kak Faira. Sebelumnya mohon maaf izin off cam terlebih dahulu. Iya. Mau tanya, kan sebenarnya kayak kalau misalnya kita mau buat prototipe gitu kan, dari desain ke prototipe itu kan mungkin emang ada-ada aja ya Kak, kayak caranya mungkin kita bisa tahu dari YouTube atau lain-lain. Nah, yang susah kita tuh kan kayak gimana buat desain dan prototipe ini tuh jadi harmonis gitu loh Kak. Kayak gimana dia bisa jadi seimbang biar bisa enak dilihat dan digunain gitu Kak. Mungkin kayak dari Kakak ada tips gitu atau kayak ya biar kita bisa ngeharmonisisin si desain sama si prototipe ini gitu loh Kak. Bisa dimengerti nggak ya Kak pertanyaanku? Oke, baik. Aku coba jawab aja dulu ya. Mungkin ketika nanti jawabanku kurang puas di kamu, bisa dibenerin lagi ya. Jadi Iya, yang aku tangkap di sini, gimana caranya kita menyelaraskan prototipe kita dengan desain yang harmonis gitu ya. Kalau menurut aku, selain kita harus banyak belajar dan melakukan jam terbang yang banyak dalam bidang UI UX ini, kita juga pastinya aku mengetahui maksud kamu kalau gimana sih caranya biar UI UX kita tuh bisa benar-benar top global gitu ya. Nah, itu tidak lain tidak bukan adalah kita mengiterasi
dari seluruh proses ini lagi. Kita tidak bakalan tahu gitu, apakah desain kita ini udah benar-benar baik atau enggak. Itu kalau kita nggak kembalikan lagi ke usernya, kita nggak himpun pendapat mereka lagi gitu. Jadi kalau kalian jangan jangan takut untuk melakukan ideasi, melakukan prototyping, itu semuanya kembali ke jam terbang dan jam belajar kalian. Jadi lakukan eksplorasi terus-menerus, kalian menggunakan ideasi, yang bahkan ideasi kalian misalnya sangat out of the box dan tidak pernah diciptakan nih oleh siapapun. Terus kalian prototyping, kalian tes ke pengguna, kira-kira pendapat mereka apa, terus tanggapan mereka apakah sesuai ekspektasi mereka dan lain sebagainya. Itu tetap harus benar-benar looping, teman-teman. Sama seperti misalkan banget nih ya, eh, update dari iOS. iOS ini akan selalu update versinya, yang bahkan tidak jarang, misalkan update versi 16.1, terus berubah ke 16.2, lalu berubah ke 16.3, yang mana 16.3 ini kembali versinya jadi ke 16.1. Itu sangat memungkinkan teman-teman, karena kembali lagi, kita harus menghimpun pendapat pengguna, enaknya dan nyamannya mereka seperti apa, baru kita bisa koreksi, kita bisa harmonisin ide kita di prototyping yang memang benar-benar layak untuk pengguna seperti apa gitu. Selain kita banyak-banyak untuk ini ya, mengeksplorasi dari YouTube, juga mengeksplorasi dari halaman-halaman desain yang lain, misalkan paling sering aku melakukan eksplorasi itu di website Behance atau Dribbble. Itu sudah paling mudah dan paling efisien lah untuk aku melakukan update pada UI UX, perkembangan yang lebih modern itu seperti apa. Itu biasanya di Behance atau di Dribbble gitu. Apakah kira-kira sudah menjawab ya, Miss Rina? Menjawab banget Kak. Makasih Kak. Oke. Terima kasih kembali atas pertanyaannya.